Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar pada ibu hamil. Nah, meskipun kehamilan merupakan hal yang fisiologis atau hal yang normal bagi wanita, akan tetapi wanita hamil perlu mendapatkan perhatian khusus selama hamil, karena pada saat hamil terjadi perubahan fisik dan perubahan psikologis. Nah, perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada ibu hamil inilah yang biasanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil memiliki kebutuhan dasar khusus yang berbeda dengan ibu yang tidak hamil. Dan hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh ibu itu sendiri, kemudian oleh suami, oleh keluarga terdekat, dan oleh tenaga kesehatan, khususnya oleh bidan. Nah, apa saja kebutuhan dasar yang akan kita bahas? Ada 6 kebutuhan dasar ibu hamil yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kebutuhan seksualitas, yang kedua kebutuhan mobilisasi atau body mekanik, yang ketiga kebutuhan tentang exercise atau senam hamil, yang keempat adalah kebutuhan istirahat atau tidur, yang kelima kebutuhan imunisasi, dan yang keenam adalah kebutuhan traveling. Namun pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhan dasar ibu hamil, yaitu kebutuhan seksualitas. Nah, mari kita mulai. Hubungan seksual dalam bahasa medis disebut dengan coitus atau disingkat dengan CO. Pada pasangan muda, terutama ibu yang baru saja menikah dan baru memiliki anak, biasanya timbul pertanyaan tentang apakah hubungan seksual selama kehamilan itu boleh dan aman dilakukan, dan apakah ini tidak berpengaruh terhadap janin yang ada di dalam kandungannya? Jawabannya adalah boleh dan aman dilakukan. Dalam literatur dikatakan bahwa CO atau coitus atau hubungan seksual itu tidak berpengaruh terhadap janin yang ada di dalam kandungan itu. Dan hamil bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan CO. Berhenti CO total selama hamil juga tidak dibenarkan, karena ibu pada saat hamil sebenarnya dia memerlukan hubungan yang harmonis dan hubungan satu sama lain dengan suami. Dalam seksualitas umumnya ibu hamil menginginkan dekat dengan pasangannya. Oleh karena itu suaminya harus bersifat support dan lembut setiap saat pada ibu. Nah, hubungan seksual ini bisa mempererat ikatan antara suami dan istri, sehingga ibu juga bisa merasa lebih bahagia. Kalau misalnya ibunya bahagia, insya Allah janin yang ada di kandungan juga ikut bahagia. Akan tetapi ibu hamil mengalami perubahan libido selama kehamilan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian baik bagi suami maupun ibu itu sendiri. Pada trimester pertama kehamilan, yaitu usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, biasanya ibu hamil mengalami penurunan libido untuk melakukan CO. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan hormon yang drastis pada wanita. Hal itu juga ditambah kalau misalnya ibu hamil mual dan muntah, itu menyebabkan libidonya tambah menurun. Pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat trimester 2 ketika ibu sudah merasakan nyaman dengan kehamilannya dan sudah beradaptasi dengan perubahan hormon yang ada di dalam tubuhnya, biasanya si ibu mulai enjoy sehingga libidonya juga meningkat. Kemudian ketika ibu sudah masuk pada trimester 3, yaitu usia 28 minggu ke atas, ibu hamil umumnya akan mengalami penurunan libido kembali. Hal ini terjadi karena ibu hamil biasanya merasa tidak nyaman dengan kehamilannya yang semakin membesar. Kemudian juga ibu hamil kadang merasa khawatir bahwa CO akan mengganggu janin dan mengganggu kesehatan janin. Akan tetapi dalam melakukan hubungan seksual selama hamil ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh ibu dan juga suami.
Apa saja itu? Yang pertama, CO sebaiknya tidak dilakukan pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Yang pada siapa? Yaitu pada ibu yang memiliki riwayat abortus atau riwayat keguguran pada kehamilan sebelumnya. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi keguguran atau abortus berulang. Kemudian yang kedua, CO sebaiknya juga tidak dilakukan apabila selama dan setelah CO itu terjadi hal-hal seperti berikut. Yaitu pertama adalah terjadi perdarahan, kemudian yang kedua terjadi rasa nyeri atau panas saat melakukan CO, dan yang ketiga adalah terjadi pengeluaran air ketuban pada saat atau setelah melakukan koitus. Apabila tiga hal ini terjadi, maka ibu harus menemui bidan atau dokter spesialis kandungan di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Nah, kemudian CO sebaiknya dihentikan 2 minggu sebelum persalinan apabila ibu memiliki riwayat abortus, kemudian riwayat prematur, dan riwayat IUFD. Kesimpulannya adalah CO aman dan boleh dilakukan oleh ibu selama hamil, asalkan memperhatikan rambu-rambu yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.